Danau Toba, sebuah danau vulkanik raksasa di Sumatera Utara yang keindahannya memikat siapapun yang memandang. Tapi di balik pesonanya yang memukau tersimpan kisah misteri yang jarang diceritakan. Konon katanya ada sosok wanita gaib yang muncul dari tengah danau dengan rambut panjang menjuntai seperti api yang menyala di kegelapan malam. Sosok ini bukan hanya dilihat oleh 1-2 orang saja. Penduduk setempat, nelayan, bahkan wisatawan pernah bersaksi melihat makhluk aneh itu berdiri di atas permukaan air atau melayang di atas kabut danau. Semua berawal dari cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Dulu, jauh sebelum Danau Toba menjadi destinasi wisata, ada seorang wanita muda bernama Boru Sarundajang. Ia dikenal sebagai gadis cantik yang tinggal di salah satu desa dekat pinggiran danau. Namun nasibnya tragis. Ia difitnah melakukan hal memalukan dengan seorang pria bangsawan hingga keluarganya sendiri mengusirnya. Malam itu, dengan hati hancur, Boru Sarundajang berjalan sendirian menuju tepi danau. Ia berdiri lama di batu besar, memandangi air yang tenang, lalu menghilang begitu saja. Tak ditemukan jasadnya, tak terdengar lagi kabarnya. Sejak saat itu, warga percaya bahwa arwah Boru Sarundajang menjadi penunggu Danau Toba. Namun yang muncul bukanlah sosok lembut atau sedih, melainkan wanita dengan rambut merah menyala seperti api. Matanya kosong dan kadang terlihat melayang di atas air sambil menangis atau tertawa pelan. Seorang nelayan tua, Pak Ucok, bercerita tentang malam paling menyeramkan dalam hidupnya. Saat itu ia pulang memancing agak larut karena perahunya tertinggal di tengah danau akibat kabut tebal. Tiba-tiba ia melihat sosok perempuan berdiri di atas air. Rambutnya tergerai panjang, merah membara, seperti kobaran api dalam gelap. Ia melayang mendekat tanpa suara. Pak Ucok hampir tak bisa bergerak. Jantungnya serasa berhenti. Lalu wanita itu menghilang di hadapannya dalam sekejap, menyisakan bau hangus seperti kayu terbakar. Tak hanya satu kesaksian, seorang pemandu wisata juga pernah kehilangan. Sekelompok turis asing yang pergi sendiri ke dermaga saat malam. Mereka kembali beberapa jam kemudian dalam keadaan linglung, pucat, dan satu orang bahkan menangis tanpa sebab. Saat ditanya, mereka hanya berkata, "We saw fire on the water." Beberapa orang percaya bahwa ini hanya legenda lokal, cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi mengapa terlalu banyak kesamaan dalam setiap cerita? Mengapa selalu muncul sosok wanita dengan rambut menyala
dan mata hampa. Selalu di malam-malam sunyi dan berkabut, ada yang bilang Boru Sarundajang tidak pernah menerima kematiannya. Arwahnya terus berkelana, marah, kecewa, dan mengutuk orang-orang yang tidak bersalah. Rambut apinya adalah simbol kemarahan dan penderitaannya yang tak pernah padam. Ia bukan sekadar penampakan biasa, tapi entitas yang kuat dan bisa menyeret siapa saja ke dalam danau jika terlalu dekat. Sebagian paranormal yang mencoba berinteraksi dengan sosok ini mengaku mendapat mimpi buruk berhari-hari. Salah satunya bahkan mengalami luka bakar ringan di tangannya tanpa sebab yang jelas. Ia berkata, "Itu bukan mimpi. Saya benar-benar menyentuh sesuatu yang panas, tapi bukan api biasa." Ada satu kisah paling menyeramkan tentang seorang pria yang mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah di tepi danau. Ia menyalakan lilin, membacakan mantra kuno Batak, dan memanggil nama Boru Sarundajang. Awalnya tak terjadi apa-apa, tapi tepat pukul 3 dini hari, perkemahannya porak-poranda. Lilin meleleh padahal tak ada angin, dan di kejauhan tampak sinar merah menyala perlahan mendekat. Teman-temannya kabur, tapi pria itu berdiri terpaku. Esok paginya ia ditemukan lemas, tak sadarkan diri, dan rambutnya memutih sebagian. Cerita-cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng, tapi nyatanya banyak yang masih enggan mendekati tengah Danau Toba saat malam, terutama di sekitar batu gantung lokasi yang dipercaya sebagai titik lenyapnya Boru Sarundajang. Danau Toba, di balik keindahannya yang megah, menyimpan kisah penuh luka dan dendam dari masa lalu. Apakah benar sosok berambut api itu masih menghuni danau, ataukah ia hanya manifestasi dari rasa bersalah dan ketakutan kolektif masyarakat? Satu hal yang pasti, jika kau berada di Danau Toba saat malam dan melihat kobaran api di atas air, jangan dekati, jangan panggil namanya, dan segeralah pergi sebelum sosok itu tahu keberadaanmu.